warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fauzia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi dengan NIM 2307010259. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Pusat Pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan proses mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika dari pengertian secara khusus, pendidikan merupakan cara individu belajar tentang dunia, mengembangkan keterampilan, memahami nilai-nilai, dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi pada masyarakat. Nah, adapun pendidikan sendiri dapat diperoleh melalui 3 jalur atau yang dikenal dengan pusat pendidikan. Yang pertama yaitu jalur formal, non-formal, dan informal, atau bisa didapat di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Secara etimologi, menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan rangkaian perkataan kaula dan warga. Kaula tidak lain artinya daripada abdi, yakni hamba, sedangkan warga yang berarti anggota. Nah, menurut Quraisy Shihab, bahwa keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan negara. Keluarga merupakan jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, dan kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa merupakan cerminan dari keadaan keluarga yang hidup di masyarakat tersebut. Adapun kedudukan Al-Quran sebagai dasar dan sumber utama pendidikan luar sekolah dapat dipahami dari beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ayat ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keluarga di dalam mencapai kebahagiaan hidup yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Nah, maka di dalam pendidikan keluarga diharapkan dapat mencetak anak yang mempunyai kepribadian baik yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan berikutnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat nantinya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa sekolah adalah tempat anak didik mendapatkan pelajaran yang diberikan oleh para guru. Pelajaran yang diberikan secara pedagogik dan didaktif, tujuannya untuk mempersiapkan anak didik menurut bakat dan kecepatan masing-masing agar mampu berdiri sendiri dalam masyarakat. Pendidikan dalam lingkungan sekolah biasa juga disebut dengan jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan ini memiliki jenjang yang terendah, mulai dari sekolah dasar sampai yang tertinggi yaitu perguruan tinggi, termasuk juga madrasah dan pesantren. Diselenggarakan sekolah disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan masyarakat yang pesat, sehingga menimbulkan diferensiasi dan spesialisasi yang meluas. Nah, kondisi masyarakat itu menuntut anak-anak untuk mempersiapkan diri secara baik agar dapat memasuki kehidupan masyarakat dengan berbagai spesialisasi lapangan kerja yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat secara umum kerap disapa society, yang merupakan kelompok manusia dalam suatu tempat atau lingkungan ataupun daerah yang bekerja sama dalam ikatan hukum tertentu di bawah pimpinan yang disepakati dan berkeinginan mencapai tujuan bersama. Nah, secara etimologi, kata masyarakat berasal dari kata Arab yaitu syarikat. Dalam kata ini tersimpul unsur pengertian berhubungan dan pembentukan suatu kelompok. Adapun secara terminologi, Koncaningrat memberikan definisi masyarakat dengan kelompok terbesar dari makhluk-makhluk manusia, di mana pada manusia tersebut
terjaring suatu kebudayaan yang oleh manusia dirasakan sebagai suatu kebudayaan. Nah, jika dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut sebagai lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya tetapi tidak sistematis. Fungsi dan peran terpusat pendidikan. Yang pertama ada fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anaknya lebih ke pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan dan pendidikan kesosialan seperti tolong menolong, bersama-sama menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan ataupun ketentraman dalam keluarga. Nah, dari hasil penelitian, bila orang tua berperan dalam pendidikan, maka anak tersebut akan menunjukkan meningkatkan prestasi dalam belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosioemosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan si anak tersebut membantu ketika telah bekerja ataupun berkeluarga. Nah, ada pun beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak dapat mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Di antaranya yang pertama itu orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang kepada anak. Yang kedua, kurang meluangkan waktu untuk anak. Yang ketiga, orang tua bersikap kasar secara verbal, kata-kata mungkin menghina si anak atau mengejek si anak. Yang keempat yaitu bersikap kasar secara fisik, misalnya seperti memukul. Yang kelima, orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada anak. Yang kedua ada fungsi dan peran sekolah dalam pendidikan. Jika dilihat dari sisi perkembangan anak, sekolah berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam level pendidikan prasekolah, sekolah merupakan suatu lingkungan yang diproteksi. Nah, lembaga pendidikan prasekolah ini berperan untuk memodifikasi beberapa pola perilaku anak yang dikembangkan melalui pengalaman keluarga, termasuk pengendalian diri. Yang ketiga yaitu fungsi dan peran lingkungan masyarakat dalam pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lembaga atau lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang telah dialami masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga yang berada di luar pendidikan sekolah. Corak dan ragam pendidikan yang dialami dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan keagamaan. Nah, lembaga pendidikan masyarakat dalam hal ini dikenal dengan pendidikan kemasyarakatan, berperan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional antara lain yang pertama yaitu pendidikan manusia sebagai makhluk individu yang membantu dalam pembentukan manusia yang cerdas. Yang kedua yaitu pendidikan manusia sebagai makhluk susila. Yang ketiga, pendidikan manusia sebagai makhluk sosial, pendidikan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu pendidikan manusia sebagai makhluk religius. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.